Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suti Wulandari dari jurusan Ekonomi Syariah kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura. Saya akan menjelaskan tentang dinamika studi Islam di Barat, orientasi dan Islamolog. Studi Islam di Barat secara sederhana dikelompokkan menjadi dua bagian. Satu, membahas tentang sejarah dan dinamika perkembangan studi Islam di negeri Barat yang dilakukan oleh mahasiswa Indonesia beserta beberapa tokoh yang memiliki peran penting. Dua, kondisi studi Islam di beberapa universitas di negeri Barat. Studi di Barat yang dilakukan pada masa itu lebih dilatar belakangi oleh kepentingan politis pemerintahan kolonial Belanda. Seiring dengan perkembangnya zaman, studi ke negara Barat terus berkembang. Studi yang dilakukan oleh orang Indonesia mengambil konsentrasi bidang ekonomi, politik, pemerintahan, dan belum ada yang mengambil fokus khusus studi Islam. Fokus studi Islam baru mulai dilakukan setelah Indonesia merdeka. Dan orang Indonesia yang pertama kali melakukan studi Islam di Barat adalah Muhammad Rasjidi. Kajian Islam yang dilakukan di Barat sudah berlangsung cukup lama. Jika mencermati pada dinamika dan perkembangan yang terjadi, studi Islam di Barat semenjak abad ke-19 hingga sekarang ditandai oleh paling tidak 3 model pendekatan. Pertama, studi Islam dengan pendekatan filologis. Kedua, studi Islam dengan pendekatan ilmiah. Ketiga, studi Islam dengan pendekatan fenomenologi interpretatif. Adapun aspek yang dikritik adalah pertama, kajian-kajian tentang Islam yang dilakukan di Barat cenderung bersifat esensialis. Kedua, kajian-kajian tentang Islam di Barat dimotivasi oleh kepentingan-kepentingan politis. Ketiga, kajian-kajian tentang Islam di Barat merupakan upaya untuk melestarikan kebenaran-kebenaran. Pada akhir tahun 1800 Masehi, dalam perkembangan studi Islam di dunia Barat, objek pengkajian dapat digolongkan menjadi dua. Pertama, pengkajian bahasa Arab. Studi Islam mensyaratkan kajian intensif mengenai bahasa Arab yang berkembang sejak permulaan abad 19 dan melahirkan pakar-pakar bahasa Arab di Barat seperti A.I. Sylvestre de Sacy dari Prancis dan Johann Jakob Dreiske dari Jerman. Kedua, pengkajian teks. Kajian teks hanya dapat dilakukan oleh kalangan-kalangan yang memiliki pengetahuan solid mengenai bahasa Arab. Kelebihan melakukan studi Islam di Barat menurut Yudian W. Amin adalah menjadikan mahasiswa berpikir kritis, akurat, serta tanggung jawab dalam menggali sumber-sumber kajian Islam yang lain. Dalam perkembangan studi Islam di negara-negara Barat, dalam bagian tertentu dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Studi Islam mensyaratkan kajian intensif tentang bahasa Arab sebagai bahasa. 2. Studi teks hanya dapat dilakukan berdasarkan pada pengetahuan yang solid tentang bahasa Arab dan bahasa Islam yang lain, seperti bahasa Persia, Turki, Urdu, dan Melayu, termasuk di dalamnya kritik teks dan sejarah kesusastraan. 3. Keahlian dalam kajian teks pada gilirannya merupakan prasyarat dalam kajian sejarah. Dari 3 penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mengkaji studi Islam dapat melalui kajian intensif dalam bahasa, teks, dan yang terakhir dari sudut pandang historis yang pada akhirnya studi Islam itu sendiri dapat dipahami dan dikembangkan di dunia Barat. Agama Islam merupakan objek studi sarjana Barat. Bahkan, Islam sudah menjadi karir sarjana Barat yang melahirkan orientalis dan Islamolog Barat dalam jumlah yang besar. Sarjana Barat menaruh perhatian yang besar dalam studi Islam. Tradisi akademis Islamologi Barat dalam studi Al-Quran ini terus berlangsung pada abad pertengahan, terutama pada masa Renaissance dan Aufklärung, hingga abad modern atau bahkan hingga era postmodernisme. Sebagai fakta historisnya adalah sejumlah teks mengenai berbagai dimensi Al-Quran yang lahir dari para Islamolog terkemuka. Teks-teks itulah yang menunjukkan dan membuktikan antusias, intensitas, dinamisme, paradigma, dan orientasi wacana Islamologi Barat dalam studi Al-Quran dari masa ke masa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.